Nah, ini ada satu jenis kue yang punya sejarah panjang dengan kampung ini. Nah, ini Mbak, adalah salah satu pembuatan kue gambang. Ini bahan Ya. dasarnya. Ya, ini bahan dasarnya. Setelah ini kan entar ada proses tahap kedua, pencetakan. Nah, baru sudah pencetakan itu, bisa ke pematangan. Ini Ya. Kue gambang merupakan salah satu jenis kue yang telah diproduksi di kampung ini semenjak Belanda masih menjajah negeri kita. Pada tahun 1776, Bupati Cianjur ke-6, Raden Nohwirata Dunatar ke-6, membentuk sebuah kepatihan bernama Kepatihan Cikole yang terdiri dari beberapa distrik, yaitu Gunung Parang, Cimahi, Cijulang, Cicurug, Jampang Tengah, dan distrik Jampang Kulon dengan pusat pemerintahan berada di Cikole. Di tahun 1815, Kepatihan Cikole berganti nama menjadi Kepatihan Sukabumi. Dan pada tanggal 25 April 1921, Gubernur Jenderal Belanda Dick Frog menetapkan Sukabumi sebagai Efteling atau kabupaten yang berdiri sendiri. Nah, 25 tahun setelahnya, cikal bakal kampung kue mulai berdiri di sebuah desa yang berada di Kelurahan Cibolangker, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kampung kue. Disinilah petualangan saya akan dimulai. Ini namanya tic-tac. Kalau di kota disebutnya pilus. Proses pembuatan ini juga ada tahapan-tahapan sebelumnya ya, A ya. Ini minyaknya pakai berapa liter? 80. 80. Bisa ngegoreng ya namanya ya. Bisa ngegoreng berapa banyak 80 liter itu? Satu dolang aja. Satu jolang. Iya. Jolang ya namanya ya. Dolang. Kalau nggak salah itu hampir 5 kiloan. Satu jolang itu 5 kilo ya. Tic-tac atau lebih dikenal dengan nama pilus menjadi salah satu dari belasan jenis kue yang dapat ditemui di kampung kue. Ini pembakarannya secara tradisional ya? Iya. Oh. Jadi pemasakannya ini masih secara tradisional. Cuman dibantu dengan alat pompa. Jadi nggak usah capek-capek ngipas ya, biar apinya terus berkobar. Buset. Wah, nggak panas mas? Enggak, bayangin aja kalau enggak. Nggak sekalian berendam? Spa gitu. Di sini aja panas. Sama kalau tiap hari nggak terasa panas, udah biasa. Udah biasa ya? Iya. Wow, keren sih. Saya cobain di sini ya? Iya, nggak apa-apa. Gila. Di sini aja panas banget. Gimana masnya dari toko? Cakep. Thank you ya mas ya. Iya. Jenis kue ini mulai dikembangkan sejak 10 tahun terakhir. Dengan modal 30 juta rupiah, kita sudah bisa buka pabrik tic-tac loh. Dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan, ternyata tic-tac sangat laku dan digemari oleh penduduk daerah Bekasi dan Tangerang. Wow, laku banget di sini ternyata. Ini lagi proses pencampuran bahan-bahan. Di sini yang dicampurin ada 20 gayung dari tepung kanji. Ada perbandingannya kunyit sama bawang putihnya 2 gayung. Terus ditambahin sama bumbu penyedap rasa ya Pak. Dan garam yang beriodium. Aduk lagi kita Pak. Tapi tenang, di sini semua bahan-bahannya asli. Tidak ada bahan pengawet atau pengemulsi rasa tambahan. Jadi pastinya aman. Ini nih tempat pengemasannya.
cara yang dipakai masih tradisional dan sudah dilakukan selama puluhan tahun. Harga ongkos produksi satu bungkus tiktak tak lebih dari Rp500. Murah sekali ya. Cemilan gurih ini jika sudah sampai ke tangan konsumen menjadi Rp1.000 per bungkusnya. Nah, tetap murah kan harganya? Nah, ini adalah Kang Ferry, salah seorang keturunan pengrajin kue. Generasi ke-6 dari nenek moyangnya. Wow. Gimana, Mbak? Udah tahu cara pembuatannya? Udah. Iya. Tapi emang semua warga di kampung ini bikin tiktek ya? Di kampung kue ini bukan hanya pembuatan tiktak saja, masih banyak kue-kue yang lain seperti gambang, Sumatera, bolu, bisa ada Bolu. ya. Banyak lainnya masih banyak. Bisa lihat? Ya, bisa. Jadi Mari. kalau gitu Ya. kita lihat yuk. Kang Ferry akan mengajak saya untuk mengeksplorasi kampung kue di desa Cibolangker ini. Wah, saya jadi makin penasaran. Ada kue apa saja ya di kampung kue ini? Nah, ini ada satu jenis kue yang punya sejarah panjang dengan kampung ini. Nah, ini, Mbak, adalah salah satu pembuatan kue gambang. Ini bahan Ya. dasarnya. Ya, ini bahan dasarnya. Setelah ini kan ntar ada proses tahap kedua, pencetakan. Nah, baru sudah pencetakan itu bisa ke pematangan. Ini. Ya, Kue gambang merupakan salah satu jenis kue yang telah diproduksi di kampung ini semenjak Belanda masih menjajah negeri kita. Penjajah sama kue, sama-sama kunonya ya. Nah, seperti jenis kue lain yang ada di kampung ini, bahan-bahannya juga sederhana. Adonan kue gambang pun dipijat-pijat sampai pulen. Fungsinya agar tekstur kue lebih lembut. Ini lagi proses pembuatannya ya. Kok beda ya? Tadi perasaan sama. Hasilnya beda. Hasilnya udah semaksimal mungkin. Rapi kan, Mas? Rapi. Iya, punya saya juga rapi tuh. Rapi kan? Rapi. Jatuh. Jatuh. Hebatnya lagi, ternyata kue-kue ini sudah ada yang bisa dinikmati oleh penduduk di Pulau Kalimantan dan Sumatera loh. Seperti kue Sumadera ini. Kue Sumadera banyak digemari oleh masyarakat. Buktinya, dalam satu hari saja pabrik kue ini dapat memproduksi sebanyak ribuan buah kue Sumadera. Dan semuanya ludes terjual di pasaran. Padahal ini hanya satu dari pabrik saja. Nah, ini nih satu lagi jenis kue yang laris terjual di kampung kue, yaitu bolu. Memang sih kue yang ini sudah lebih modern daripada yang lain. Ada yang spesial dari kue ini, suasana kekeluargaan. Goyang, goyang yang heboh. Goyangnya mana? Ini lagu asik, dangdut terbaru. Joget, joget Jadi yang kayak gini heboh. suasana dari pengepakan bolu-bolu warga kampung kue. Hampir semuanya kenal. Joget. Yang punya Joget dari yang sini sana heboh. semua keluarga ya rata-rata Iya ya? semua. Keluarga semuanya. Seru ya? Iya seru banget. Nah, kalau ini adalah Pak Asep. Darah pengrajin kue mengalir deras dalam nadinya. Bapak? Ini lagi kumpul-kumpul ya. Iya Pak, duduk Pak. Iya. Sambil ngobrol-ngobrol kita Pak. Ia mewarisi pabrik kue dari orang tuanya. Kalau ditanya pengalamannya, jangan ditanya. Sudah puluhan tahun lamanya. Ini kan kampung kue ya Pak. Iya betul. Emang udah sejak dari kapan sih Pak adanya kampung kue ini dan warga semua jadi hobi industri pembuatan kue? Kampung kue ini sejak nenek moyang kita, Nenek yaitu moyang. sejak masa penjajahan. Setelah itu berproses waktu demi waktu, itu memang waktu itu tidak semua warga masyarakat sebagai pengrajin, tapi hanya sekelompok orang saja.
setelah itu mungkin karena melihat dari prospek ke depan bahwa kue ini banyak diminati oleh masyarakat, ya akhirnya alhamdulillah sampai saat ini bahwa kue ini berkembang. Cakep Pak. Ini kan ada yang warna Iya, putih, itu, ada yang warna putih. coklat. Iya, Berarti ada coklat. varian rasanya ya Pak Rasa ya? itu bervariasi memang rasanya itu. Ada rasanya. Saya cobain ya Pak. Oh, boleh, boleh. Enak. Gratis. Senang aja.